Kulit nyonya ini disiram susu setiap hari, benar-benar halus dan sempurna. Saat jenderal kembali dari medan perang, pasti akan terpesona. Jangan bicarakan jenderal, bahkan saya sebagai seorang wanita, sungguh tak tertahankan melihatnya. Sudah, jangan banyak bicara. Kecantikan yang tak tertandingi ini, ketika masuk ke air harus tanpa riak, saat mengambang, air harus mengalir membasahi tubuhnya, harus seperti angin yang melewati kaca, tanpa meninggalkan bekas apapun, baru pantas disebut kulit seputih es tanpa cacat sedikit pun. Setelah berhasil melatih tubuh suci siluman, para gadis penari terbaik yang didatangkan selama beberapa tahun ini telah dilatih dengan cermat sekali, hasilnya sungguh luar biasa. Tinggal menunggu saatnya. Nyonya, jenderal sudah berhasil kembali ke kediaman, tapi dia juga membawa kembali seorang wanita. Orang yang kutunggu akhirnya datang. Hahaha. Minum. Minum. Ayo, ayo, ayo. Minum. Tambah lagi. Minum. Minum. Aku minum duluan. Ayo, Minum. Ayo, habiskan. Bagus. Habiskan. Ayo. Minuman ini sungguh enak. saudara-saudara sekalian, minum. Ayo, 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 ayo. Minum. Ayo, 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 habiskan, habiskan. Ayo, ayo, ayo. Minum, minum, minum. Ini Minum. enak sekali. Sungguh enak. Minum. Bersulang. Bersulang. Hei, 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 hei. Yasantaro. Lihat isyarat tanganku ya. Simpan. Kalian harus ingat baik-baik perkataanku. Wanita itu hanyalah seperti pakaian, tapi saudara. Itu seperti anggota badan. Ya, itu benar sekali. Pakaian yang hilang bisa diganti, tapi kalau anggota badan hilang, itu akan sangat merepotkan. Kalian jangan pernah demi sehelai pakaian membuang anggota badan ya. Zia, bukankah kamu juga seorang wanita? Benar. Betul sekali. Apa aku orang seperti itu? Aku berbeda dengan mereka yang hanya tahu etika konvensional dan tidak memiliki wawasan yang luas. Aku ini berbeda dengan semua wanita biasa yang picik itu. Aku. Jika kalian memang tidak percaya, kalian bisa tanyakan pada Kak Mingyang. Kak Mingyang, kenapa kamu tidak melihat? Apakah di hatimu kamu berpikir, aku sama saja seperti wanita-wanita itu? Tentu saja berbeda. Gadis sepertimu belum pernah aku lihat. Hahaha. Hahaha. Astaga. Bagus. Bagus. Ya, aku paling tidak suka wanita-wanita di dinasti kalian. Setiap hari hanya saling cemburu dan bersaing, berkonspirasi, dan membuat masalah di rumah. Aku sangat malas berurusan dengan mereka. Song sungguh hebat. Hebat. Song sungguh hebat. Dengar baik-baik, tanpa izin dariku, kalian tidak boleh diam-diam mencari kekasih. Agar kalian, para bodoh ini, tidak tertipu oleh para siluman wanita itu. Wah, Zia memang hebat. Haha. Tanpa ada wanita, kita dapat bersenang-senang sepenuhnya. Malam ini kita akan minum sampai mabuk. Tidak ada yang boleh pergi. Siapapun yang pergi adalah pengecut. Benar sekali. Minum sampai mabuk. Ayo. 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 Kak Mingyang, malam ini kita main oper gelas minuman. Kau tidak boleh menghindar, ya. Ayo. Oh. Mantap. Minum. Ayo. Habiskan.
Dari mana datangnya wanita ini? Bersentuhan dengan sekelompok pria, berpegangan tangan, betapa tidak pantasnya ini. Sungguh memalukan. Dari mana datangnya? Tentu saja dari menyeberang zaman. Sayangnya dia, seorang wanita penjelajah waktu, tidak pantas mendapat perhatianku. Suamiku, aku takut. Song Zia, akhirnya aku bertemu denganmu. Song Zia, akhirnya aku menunggumu. Namaku Ling Yi, putri kedua Perdana Menteri saat ini, dan aku adalah kembaran kakak perempuanku, Ling Yue. Malam sebelum pernikahan kakak perempuanku, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, kakak perempuanku yang paling aku sayangi dituduh berzina setelah menikah dan bunuh diri karena fitnah yang menyakitkan itu. Ayah dituduh berkolusi dengan musuh dan berkhianat, sehingga seluruh harta keluarga kami disita. Kak Mingyang, sudah kubilang, persahabatan itu lebih bisa diandalkan, kan? Bagaimana kalau kau langsung menikahiku saja? Kita habiskan hidup bersama. Dan aku pun dijual sebagai pelacur resmi, lalu dimasukkan ke dalam rumah bordil itu. Semua ini berkat wanita di depanku ini, Song Zia. Dia mengklaim dirinya adalah seorang wanita penjelajah waktu, menganggap menghancurkan hidup orang lain, dan menginjak-injak nasib wanita sebagai pencapaian strategi. Kakakmu itu terlalu kolot. Dia berani-beraninya mencoba merebut posisi istri jenderal dariku. Aku sebagai wanita penjelajah waktu yang hebat, adalah pemeran utama wanita di dunia ini. Semua orang seharusnya berputar mengelilingiku. Mimpi itu terasa begitu nyata, sampai menakutkan. Aku tidak tahu apakah itu kehidupan lampau, jadi semua ini, aku mulai dengan menggantikan kakakku dalam pernikahan. Bagaimanapun juga, aku jelas tidak akan membiarkan mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Suamiku, kau tahu, aku paling takut pada guntur dan hujan. Begitu ada guntur dan hujan, tanpa kau di sisiku, paling takut pada guntur, aku tidak bisa tidur nyenyak. 2 tahun terakhir kau berperang, aku nyaris terkena penyakit jantung. Raba ini, apakah dadaku sakit? Kakak ipar memang cantik. Benar. Istriku, mengapa tidak memakai alas kaki dan kaos kaki? Nanti kau bisa masuk angin. Hari ini aku yang salah. Setelah kembali ke sini, aku tidak langsung menemuimu. Ayo, aku akan menemanimu kembali ke kamarmu. Ini kakak ipar. Sejak di barak, aku sudah mendengar bahwa kakak ipar, kecantikannya itu tiada tandingannya di dunia. Melihatnya hari ini, terlihat jelas bahwa ia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Pasangan serasi, sungguh serasi. Jenderal sungguh beruntung. Sungguh beruntung, Jenderal. Sungguh beruntung. Jenderal sungguh beruntung. Mimpi itu benar-benar tidak sia-sia. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku, hanyalah seorang gadis rumahan, bisa mengerti kemampuan wanita untuk memikat hati ini? Semuanya, istriku terlahir penakut. Malam ini terjadi petir dan guntur. Mohon maaf, aku harus permisi sejenak untuk menemani istriku. Jangan pergi. Kau punya istri, lupa pada temanmu ya. Apakah kau masih menganggap kami semua sebagai saudara? Benar. Apakah kau masih menganggap kami saudara? Suamiku, padahal Nona Song ini jelas-jelas seorang wanita, kenapa malah berakrab-akrab seperti saudara laki-laki? Entah dia sedang mabuk atau... Ini? Hei, kau. Kau bilang siapa yang tidak waras?
Dasar kau si teh hijau bunga teratai putih. Teh hijau bunga teratai putih? Bagaimana kau tahu istriku suka teh hijau bunga teratai putih? Teh hijau bunga teratai putih yang harum menenangkan itu sama sepertimu. Kau? Ini benar-benar membuatku tertawa saking kesalnya. Nona Song, terima kasih. Kau juga teh hijau bunga teratai putih. Kau. Kak Mingyang sudah janji akan minum dengan kami para saudara. Aku tidak akan membiarkan kau menguasai Kak Mingyang. Konyol. Kenapa kau main tangan? Kau. Kau tidak dengar dia menghinaku? Menghinamu? Kau yang duluan memanggil UR dengan sebutan teh hijau bunga teratai putih. UR mengatakan kau. Kenapa jadi menghina? Mungkinkah kata ini tidak baik? Suamiku, Nona Song berjiwa ksatria, pasti tidak suka kata-kata seanggun teh hijau bunga teratai putih. Aku malah memikirkan satu kata yang jauh lebih cocok untukmu. Teh preman. Kata-kata hinaan yang kau ucapkan pada kakakku dalam mimpiku, tidak kulupakan. Nona Song, rasa kena batunya sendiri ini, enak tidak? Kau. Apa yang kau ketahui, aku. Panas sekali. Ini Dasar wanita memang berlebihan, sedikit-sedikit menangis. Song Zia, siapa yang memberimu keberanian untuk tidak menghormati istriku? Kau. Kenapa kau mengatakan itu padaku? Aku ini saudaramu. Tadi jelas-jelas dia yang memfitnahku. Cukup. Kalian semua yang ada di sini, siapa yang tidak tahu kau ceroboh dalam bertindak? Jelas kau tidak memegang cangkirnya mantap. Zia, minta maaflah pada kakak ipar. betul Zia? Bukankah biasanya kau yang paling tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti ini? Minta maaf saja, tidak akan masalah. mengurangi apapun. Hanya masalah minta maaf saja kan? Tidak akan mengurangi apapun, minta maaf saja. Minta maaf lah. Aduh, kita masih mau minum. Minta maaflah. Kenapa terlalu perhitungan begitu? Kita sedang minum. Cepatlah. Cepatlah. Tidak akan mengurangi apapun, kita masih harus minum. Minta maaf cepatlah. Suamiku, Nona Song kan tidak sengaja, lebih baik biarkan dia membuatkanku teh saja. Nyonya sungguh berjiwa besar. Zia, cepatlah. Kita masih menunggu untuk minum. Betul. Betul, kita masih menunggu untuk minum. Cepatlah. Zia. Teh. Nah, memang begitu baru benar. Tadi itu salahku. Mohon kakak memakluminya. Tidak apa-apa. Lain kali ingatlah bahwa istri dari kakak laki-laki ini harus dipanggil kakak ipar. Hei kau. Zia, kau harus banyak belajar dari kakak ipar. Ubah sifatmu yang kasar itu. Hati-hati nanti tidak ada yang mau melamarmu. Benar sekali. Siapa juga yang mau menikah? Nanti tidak ada yang mau menikahimu. Aku sama sekali tidak tertarik pada kalian para pria brengsek. Aku hanya suka berdekatan dengan wanita cantik. Jika aku harus terpenjara di sana, di dalam rumah halaman yang membosankan itu menjadi wanita yang kusam, lebih baik aku mati saja. Astaga. Aku tidak sedang membicarakanmu, kakak. Duh, jangan bicarakan hal ini lagi. Ayo kita bermain Fei Hualing dan menyambung puisi. Hal-hal berbau kesusastraan yang merepotkan itu, mana kami bisa... Betul, betul. Kami ini sekelompok orang kasar. Kau selalu menguasai sastra. Hanya tahu berperang. Kau selalu bisa menghasilkan ide-ide cerdas.
Bagaimana orang lain seperti kami bisa menandingimu? Benar. Betul. Kami ini hanyalah sekelompok orang kasar. Ini kan improvisasi. Kalau kalian tidak mau bermain denganku, kakak, mainlah denganku ya. Nona Song, aku sudah lama tinggal di halaman belakang rumah ini. Ilmu pengetahuanku dangkal. Aku takut. Aduh, jangan merendah begitu. Ayo dong. Ling Yue, taktik-taktikmu itu hanyalah keterampilan rumah tangga biasa. Padahal aku ini hafal mati 300 puisi dinasti Tang. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa menandingiku. Kita berdua berpuisi dalam 7 langkah. 1 langkah, 1 puisi, 1 tabuhan gendang. Siapa yang menyelesaikan 7 puisi, dialah pemenangnya. Bagaimana? Oh, aku tidak akan menyulitkanmu. Begini saja. 2 langkah untuk 1 baris sudah cukup. Aku duluan. Pagi-pagi meninggalkan Baidi di antara awan berwarna, 1000 Li Jiangling kembali dalam sehari. Bagus, bagus. Sungguh puisi yang indah. Puisi yang indah. Sungguh puisi yang sangat indah. Bintang malam tadi, angin malam tadi, di barat paviliun yang dilukis, di timur aula Osmanthus. Bagus. Sungguh puisi yang indah. Puisi yang indah. Puisi yang indah. Puisi yang indah. Mengapa Nyonya tidak melangkah sama sekali? Mungkinkah ini terlalu sulit? Tentu saja, bakat sastra Xia terkenal di kalangan militer. Sayang sekali dia berada di perbatasan. Jika baris-baris ini dikumpulkan menjadi buku, pasti sudah lama tersebar di Jingcheng, bahkan mungkin ada juara wanita. Benar. Menurutku, wanita bangsawan ini hanya memiliki penampilan fisik, tidak seperti Nona Song kita, mampu berperang di medan laga, dan juga mahir dalam menulis, sungguh luar biasa. Kakak, bagaimana? Perlukah aku menunggumu? Adik, silakan duluan. Mohon biarkan aku berpikir sebentar lagi. 1000 gunung tak ada burung terbang, jutaan jalan tak ada jejak manusia. Bagus, bagus. Puisi yang indah-indah, bagus. Bagus. Arus musim semi membawa hujan, mendesak di malam hari. Perahu melintang sendiri di penyeberangan liar tanpa orang. Burung layang-layang di aula Wangxie masa lalu, terbang masuk ke rumah rakyat biasa. Bagus, bagus. Hebat sekali. Puisi yang indah. Puisi yang indah sekali. Pedagang wanita tak sadar akan kehancuran negara, masih bernyanyi di seberang sungai. Ucapkan, ucapkan. Kenapa berhenti? Lanjutkan dong. Kenapa tidak dilanjutkan? Apa lanjutannya? Bunga taman belakang. Apa kelanjutannya? Bunga di taman belakang. Apa? Bagaimana dia tahu? Sungguh puisi yang indah. Bagaimana dia juga tahu? Pagi tinggalkan Baidi di antara awan berwarna. 1000 mil ke Jiangling, kembali dalam sehari. Suara kera di kedua tepi tak henti meraung. Perahu ringan sudah lewati 10.000 gunung. Bintang-bintang malam tadi, angin malam tadi. Bangunan berhias di barat, aula Gui di timur. Tubuh tanpa sayap burung Phoenix yang terbang berpasangan. Bagus. Tapi hati kami terhubung. Di ribuan gunung, burung-burung tak ada yang terbang. Di setiap jalan kecil, jejak manusia menghilang. Nelayan tua di perahu terpencil dengan topi caping, memancing sendirian di salju sungai yang dingin. Hebat. Hebat. Sangat bagus. Cantik. Hebat sekali Nyonya. Nyonya sedang berbalas pantun. Berbalas pantun pada saat ini, itu jauh lebih sulit daripada sekadar membuat pantun. Apalagi dengan sangat lancar dan cerdik, ini benar-benar luar biasa.
Bagaimana dia tahu bagian kedua dari semua puisi ini? Bunga rumput liar di samping jembatan Zuke. Matahari terbenam miring di mulut Gang Wuyi. Burung layang-layang di aula Wangxie masa lalu. Luar biasa. Hebat, cantik. Terbang ke rumah rakyat jelata biasa. Nona Song, aku ingin bertanya padamu. Sejak kapan puisi yang kutulis menjadi karyamu? Tidak. Tidak mungkin. Jelas-jelas ini. Ini apa? Song Zia, dan mimpimu, kamu mengandalkan tulisan-tulisan ini yang entah kamu curi dari mana untuk menobatkan dirimu sebagai wanita berbakat. Untungnya aku hafal semua. Aku ingin lihat, dengan kemampuanmu yang dangkal ini, setelah aku hancurkan, bagaimana kamu bisa berlagak lagi? Pokoknya bukan kamu yang menulis ini. Kalian harus percaya padaku, jelas-jelas dia yang mencuri punyaku. Beraninya kamu. Semua ini adalah puisi yang dibuat UER karena merindukanku. Ada surat-surat sebagai bukti. Lagi pula, kalian berdua belum pernah bertemu. Bagaimana mungkin dia bisa tahu sebelumnya untuk menyalin milikmu? Suamiku, kompetisi belum usai. Aku punya satu puisi lagi yang ingin kuberikan padamu. Seorang istri muda di kamar tidur, tidak tahu kesedihan. Di hari musim semi, berdandan dan naik ke menara hijau. Tiba-tiba melihat warna willow di pinggir jalan, menyesal membiarkan suami mencari gelar bangsawan. Suamiku, aku baru saja menyulam pakaian dalam bermotif willow. Mau lihat? Saudara-saudara sekalian, aku dan istriku ada urusan penting yang perlu kami bicarakan. Mohon permisi. Kak Mingyang, Zuo Kak Mingyang. Ci. UR, aku, suamimu, telah bertempur di luar selama beberapa hari ini. Sungguh merindukanmu. Suamiku, aku merasa kedinginan. Xiao Cui, ambilkan sember air panas. Xiao Cui, turunlah. Aku akan membantu istriku berganti pakaian. Jenderal ingin melakukan hal ini? Jenderal suka melayani, biarkan saja dia melakukan hal itu. Kamu pergilah dulu. Baik. Watakku sungguh aneh loh. Jika kamu tidak melakukannya dengan sangat baik, kamu akan dihukum tanpa diberikan hadiah. Apapun yang Nyonya perintahkan akan kulakukan. Pelayan bunga itu mengajarimu dengan cukup baik. Begini loh tentang pria, semakin kamu menuruti segala keinginannya, semakin dia menjadi sombong dan tidak tahu diri. Ada hadiah dan ada hukuman, disiplin yang terukur, barulah hal itu bisa membuatnya tergila-gila. Kak Mingyang? Jenderal, saya tidak bermaksud merusak rencana indah Anda. Namun ada kabar mendesak dari perbatasan yang sudah dikirimkan ke kediaman Jenderal. Apakah ini masalah penting?
Jika ini masalah mendesak, seharusnya ada prajurit yang datang untuk melapor. Mengapa malah Nona Song yang datang? Saya terlalu terburu-buru. Urusan negara, besar ataupun kecil. Kak Mingyang, ini adalah perkataan Anda sendiri. Kakak ipar seharusnya tidak sebegini tidak mengerti, kan? Tentu saja tidak. Jenderal, silakan pergi. Hanya saja, jangan lupa. Malam ini, saya punya kejutan untuk Anda. Tunggu saya. Jenderal sudah pergi. Nona Song, Anda tidak mau bangun? Ling Yue, Anda sebagai istri jenderal, setiap hari berdandan begitu centil. Apakah Anda pantas di hadapan jiwa-jiwa setia para prajurit di medan perang? Kalau begitu, menurut Nona Song, apa yang sesungguhnya harus saya lakukan? 10 li di utara kediaman jenderal, ada kuil yang saya bangun untuk makam kehormatan para prajurit. Lebih baik Anda ikut saya untuk menyalakan dupa. Baik, saya akan turuti perkataan Anda. Song Zia, saya ingin lihat. Apa lagi yang bisa Anda lakukan? Aduh, Ling Yue, oh Ling Yue. Wanita kuno sepertimu memang bodoh. Aku ingin melihat bagaimana wanita kuno sepertimu bisa menyelamatkan diri setelah kehilangan kehormatan. Nona, aku lihat jenderal sangat mencintai Nyonya. Jika sampai terjadi sesuatu, apakah itu tidak akan melacak kita? Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Dia tidak punya bukti. Siapa sih yang akan mempercayainya? Xiao Tao. 1 jam lagi, kamu bawa jenderal kemari. Aku ingin melihat nasib Ling Yue dengan mataku sendiri. Baik. Ling Yue, tunggulah sampai kamu menanggung semua penghinaan itu dan bunuh diri. Hahaha. Paman si cantik kecil datang. Hahaha. Kamu bilang Nyonya tidak pulang semalam, dan sekarang dia ada di kuil ini. Jenderal, hamba melihatnya dengan jelas sekali. Nyonya ada di dalam, bersama seorang pria. Kamu bohong. Jelas-jelas Nona Songmu yang mengajak Nyonya keluar malam ini. Nyonya sangat peduli pada jenderal, bagaimana mungkin dia melakukan pengkhianatan? Jangan memfitnah Nona kami. Nona kami bilang, dia paling tidak suka berkonflik batin dengan wanita. Itu adalah persaingan antara wanita. Hanya Nona kalian, yang kuno seperti itu, tidak bisa hidup tanpa pria. Cukup. Hentikan. Kita masuk dan lihat saja. Jika Nyonya menduakan aku tidak akan memaafkannya. Nyonya. Nyonya. Tolong aku. Nona, Kenapa kau? Di mana istriku? suamiku, apakah kau sedang mencariku, suamiku? Kau baik-baik saja. Nyonya, kenapa kau ada di sini? Memangnya aku harusnya ada di mana? Adik, kenapa penampilanmu jadi seperti ini sekarang? Bahkan memakai pakaianku?
Mungkinkah kau? Beraninya kau memukulku sampai pingsan? Kak Mingyang, lihatlah. Ling Yue, tunggulah sampai kau menerima segala aib, lalu bunuh diri. Benarkah? Itu belum tentu. Suamiku? Kau bilang aku menyakitimu? Tapi bagaimana aku bisa membawamu ke kuil rusak di gunung terpencil ini? Dan bagaimana aku bisa membuatmu pingsan? Lagi pula, bukankah kau sendiri yang bilang, gadis dari balik tirai seperti aku ini, lemah tak berdaya? Jika aku seorang wanita lemah, bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Aku, Yuer benar, dia tidak pernah melakukan hal kasar seperti bermain senjata. dia yang membuatku pingsan. Aku memergokinya berselingkuh di sini. Dia ingin membungkamku, lalu menyuap pengemis untuk melecehkanku. Periksa tubuhnya, pasti ada bekas di tubuhnya. Song Zia, sampai kapan kau akan terus membuat masalah? Aku tidak menyangka, adik ipar, kau akan memfitnahku seperti ini. Bukankah kau bilang, aku meminta pengemis untuk melecehkanmu? Lalu di mana pengemis itu? Sekarang, di mana dia? Jika aku benar-benar ingin merusak reputasimu, aku pasti akan meninggalkan selingkuhan, bukan? Aku, Xiao Tao, kau sebagai pelayan pribadi Nona Song, tapi malah memfitnah istriku tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Pengawal, Jenderal, seret dia dan jual dia segera di luar kediaman. Jenderal, Xiao Tao salah. Mohon kiranya Jenderal berbelas kasih. Xiao Tao. Nona, Song Zia, mengingat kita pernah melewati hidup dan mati bersama, aku tidak akan mempermasalahkan kejadian ini hari ini. Tapi di masa depan, jika kau berani memfitnah istriku lagi, jangan salahkan aku jika aku benar-benar mengabaikan hubungan kita. Istriku, ayo kita pergi. Hahaha. Gadis cantik paman datang. Hahaha. Enya, ingat baik-baik wajahku ini. Jika kamu berniat jahat lagi, bukan hanya keturunanmu yang akan terputus. Nyonya, dia mencelakai Anda begitu parah, mengapa Anda masih mau membantunya? Menurut saya, dia kehilangan kehormatannya, memang sudah sepantasnya dia mendapatkannya. Kita berdua sama-sama wanita. Saya tidak tega melihat penderitaan seorang wanita. Terlebih lagi, untuk melawannya, saya punya banyak cara lain. Sungguh merepotkan Anda, Nyonya yang terhormat. Bagaimana kalau saya, jenderal ini, memijat Anda? Xiao Cui. Nyonya, kulit ini benar-benar sehalus sutra. Sutra terbaik pun tak tertandingi. Saya pikir Jenderal sudah lama bertugas di perbatasan. Selera Anda telah berubah dan tidak tertarik lagi pada gadis jelita seperti saya. Nyonya, Anda tenang saja. Saya selalu menganggapnya sebagai teman biasa. Jika ada apa-apa sudah dari dulu terjadi. Mulut pria, pembohong ulung, mengapa saya tidak melihat pria lain bermesraan dengan Anda sambil minum anggur? Jika Anda tidak suka, besok saya akan menyuruhnya pergi. Apa Jenderal benar-benar rela? Tentu saja, di hati saya, hanya ada Anda seorang saja yang cukup.
Jenderal, Nona Song bilang luka lamanya kambuh, sakit kepala yang tak tertahankan sekali, dan meminta Anda segera menemuinya. Jenderal, luka Nona Song didapatnya di medan perang saat menyelamatkan Anda. Tolong temui dia sebentar. Kalau dia sakit, biar dia panggil tabib kekaisaran saja. Jenderal ini tidak bisa mengobati penyakit. Xiao Cui, ambil vas hadiah kekaisaran yang ada di kamarku dan berikan kepada Nona Song. Katakan padanya aku akan mengunjunginya besok. Kau sungguh murah hati. Jenderal, kita adalah pasangan suami istri yang sehati dan sejiwa. Penolongmu adalah penolongku juga. Jenderal, kulihat Nona Song biasanya belak-belakan, memiliki sifat seperti laki-laki, rasanya tidak mungkin dia mudah sakit dan mengeluh kesakitan. Bagaimana kalau sekarang, aku ikut menemanimu untuk menjenguknya? Malam musim semi yang indah ini, sungguh telah disia-siakan. Itu hutang suamiku padaku, suatu hari nanti aku akan menagihnya kembali. Song Zia, kau ini benar-benar ada jalan menuju surga, kau tidak mau melewatinya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi kau malah memaksa masuk. Keberanianmu patut diacungi jempol. Siapa bilang jenderal tak menemuiku? Beraninya kalian. Kalian semua hanya rakyat jelata, dasar oportunis. Kalian pikir dengan mendekati istri jenderal, kalian akan naik pangkat, kalian tidak menghargaiku ya? Aku akan memberitahu kalian, aku bukan hanya tamu terhormat di kediaman jenderal ini. Aku adalah tokoh utama wanita di dunia ini. Calon istri jenderal kalian. Apa-apaan itu layak masuk ke pintuku? Hati-hati. Bukankah kau bilang penyakit lamamu kambuh? Aku lihat kondisimu sangat baik-baik saja ya. Kak Mingyang, kau sungguh lupa teman karena terpikat wanita? Bukankah kau tahu siapa diriku? Hela, kalau sudah punya seorang istri, memang berbeda. Kak Mingyang, Kit sudah membicarakannya di kamp militer dahulu, bukan? Semua orang, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi kakak, dia adalah seorang gadis rumahan yang terkurung di dalam kamar. Wajar kalau dia tidak mengerti. Hela, meskipun semua makhluk dikatakan setara, tapi pelayan di rumahmu itu sungguh tidak tahu aturan. Dia bahkan berani menghinamu. Aku benar-benar tidak tahan, makanya aku. Kau tahu bagaimana diriku? Suamiku? Nona Song memiliki sifat yang terus terang. Aku memang tidak bisa menyainginya. Tidak, Jenderal, bukan begitu. Tadi aku tidak berhasil mengajak Anda kembali. Jadi Nona Song melampiaskan amarahnya pada kami para pelayan. Itu hanya tuduhan palsu. Kalau aku mau melampiaskan amarah, bertempur di medan perang, bukankah lebih memuaskan daripada menindas kalian? Jangan memfitnah orang. Baiklah, kau lebih percaya wanita itu daripada saudaramu. Cukup Song Zia. Renungkanlah baik-baik di ruangan ini. Tanpa perintah dariku, kau tidak boleh keluar secara pribadi. Istriku, ayo pergi. Ya.
Orang zaman dulu sialan. Berani-beraninya mau menindasku. Ling Yue, kita lihat saja nanti. Ini kue osmanthus yang kubuat khusus untuk. Tidak mau? Aku tidak lapar. Tapi aku yang lapar. Kak Mingyang, teman-temanmu sudah datang. Cepat bukakan pintu untuk mereka. Siapkan minumannya. Kau kemari. Di mana jenderal kalian? Hari ini adalah hari ulang tahun Nyonya. Jenderal sudah pergi ke pasar sejak pagi untuk Nyonya secara langsung membelikan hadiah ulang tahun. Tidak disangka jenderal yang selalu rajin, hari ini menyuruh kita semua libur, hanya demi merayakan ulang tahun Sauzi. Untuk wanita cantik seperti Nyonya Sao, saya, Laoli, bersedia setiap hari mengirim perhiasan emas dan perak, hanya untuk membuatnya tersenyum. Kalian para pria kasar seperti ini, mana mengerti hal-hal seperti itu untuk menyenangkan hati wanita? Bahkan Kak Mingyang, dulu di barak, bukankah dia, saya yang memberinya ide. Lihatlah jam, mungkin mereka belum jauh. Kita ganti pakaian dan ikut memeriahkan suasana. Baik. Ayo kita pergi. Ling Yue, saya ingin lihat dengan dirimu yang teracuni oleh pemikiran feodal sebagai wanita tersembunyi di dalam rumah, dengan apa kau akan melawanku? Jual permen gula. Mari lihat-lihat. Mari beli permen gula. Xiao Cui. Ya, Nona. Suamiku, cicipi permen gula ini. Apakah manis? Tidak semanis UR tadi malam. Hari ini ulang tahun UER, kau masih menggodaku seperti ini. Tahun-tahun sebelumnya saat kau berulang tahun, aku selalu berperang di luar. Aku tidak bisa menemanimu sedikit pun. Hari ini, aku akan benar-benar menebusnya untuk. Aduh, Jenderal punya mata yang bagus sekali. Jepit rambut ini bukan barang biasa. Ini adalah pusaka toko kami.
Yuerku memiliki paras yang mempesona, rambut hitam dan jepit emas, membuat kulitmu makin tampak seputih salju. Apakah jenderal menyukainya? Pedagang, jepit rambut ini akan kubeli, catat saja, atas nama kediaman jenderal. Baik. Tunggu. Saat rakyat di perbatasan hidup dalam penderitaan, kakak masih punya waktu luang untuk bersantai seperti ini dan membiarkan jenderal mengeluarkan biaya sebesar itu hanya demi kamu. Mengapa istri jenderal menghamburkan uang sebegitu banyak? Kenapa orang ini begini? Dasar istri jenderal. Kenapa istri jenderal bertingkah seperti ini? Nasib negara adalah tanggung jawab semua orang. Kakak tahu berapa tahun jepit rambut ini bisa menghidupi keluarga biasa? Dalam mimpi, Song Zia selalu berbicara tentang keadilan negara dan urusan rakyat jelata, menekan kakak sehingga kakak kehilangan kekuasaan untuk mengatur rumah tangga dan juga kehilangan cinta dari suaminya. Song Zia, karena kamu bersikeras datang membuat masalah, maka aku akan meladenimu sepenuhnya. Mengapa kamu mengatakan hal-hal ini? Suamiku, apa aku sudah menyinggung Nona Song? Aku memang terbiasa bicara apa adanya. Kakak janganlah terlalu memikirkannya. Hanya saja, hari ini aku benar-benar tidak tahan melihat ketidakadilan di masyarakat yang seperti ini. Meskipun jepit rambut ini berharga 100 atau 1000 emas, aku membelinya untuk UWR dan aku melakukannya dengan rela hati. Nenek buyutmu ini melakukannya demi kebaikanmu loh. Jika kabar tentang kamu menghamburkan 100 koin emas hari ini tersebar, masa depan dan reputasimu bisa hancur berantakan. Itu tidak mungkin. Saat ini perang belum usai. Banyak rakyat yang hidup menderita. Aku tidak meminta kakak pergi ke kamp militer sepertiku untuk mengabdi pada negara. Tetapi kakak, sebagai seorang bangsawan di Jingzhou, kamu terlalu sombong dan boros. Nona benar. Wanita bangsawan seperti dia, istri pejabat. Mana tahu penderitaan kita. Benar sekali, Tepat sekali. Benar. dunia ini sulit. Tahun lalu saat kekeringan, sepupuku yang hamil 7 bulan. Mati kelaparan begitu saja. Astaga, ada kejadian seperti itu? Orang kaya berpesta mewah, sementara yang miskin mati kedinginan di jalanan. Dialah orang yang digambarkan dalam buku-buku itu. Si perusak ini, Perusak, Sungguh perusak, sungguh perusak. seharusnya dia mati. Apa sebutan untuk ini ya? Oh, benar, pemaksaan moral. Kakak sebagai istri jenderal, tidak memimpin untuk berhemat masih bisa dimaklumi, tapi malah berfoya-foya dan boros seperti ini. Ini bukan hanya mempermalukan jenderal, tapi juga mendinginkan hati para prajurit di perbatasan. Benar. Zia benar. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan ini memang keterlaluan. Banyak saudara kita di perbatasan, bahkan tidak bisa makan makanan hangat. Tepat sekali. Sampah masyarakat. Kamulah orang yang kami maksud. Seharusnya kamu mati. Ini semua karenamu. Mati saja kau. Kalian semua, apa kalian ingin memberontak? Suamiku, sebagai istrimu, aku wajib mengambil inisiatif untuk memberikan kontribusi kecil. Liontin Giok ini, aku bersedia memberikan liontin ini kepada korban bencana di perbatasan, sebagai ungkapan ketulusan hatiku. Kakak dibesarkan di lingkungan bangsawan sejak kecil, sangatlah dimanja dan dijaga. Namun, liontin Giok ini sama sekali tidak dapat mengatasi masalah mendesak ini. Memang, terlalu sedikit kan? Aku bersedia menyumbangkan gaji setengah tahunku untuk menghibur ribuan korban bencana. bagus sekali. Nona pahlawan yang gagah berani. Nona sungguh mulia. Baru bisa disebut pahlawan wanita. Benar sekali. Sungguh luar biasa. Betul. Benar. Sebagai seorang wanita, memiliki pemikiran untuk negara dan rakyat seperti ini, sungguh langka. Benar, kakak ipar. Anda harus belajar dari Zia. Tidak seperti beberapa orang yang memberikan sepotong liontin giok bekas yang tidak berharga
kepada ribuan korban bencana, ya? Jangan. Nyonya, apakah Anda masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Yang dia pecahkan adalah barang peninggalan Nyonya besar. Tahun ini karena salju tebal, kota tertutup. Harga ransum melambung tinggi. Apakah Jenderal tahu mengapa ransum bulan kedua bisa sampai tepat waktu? Tentu saja karena para prajurit berhasil mengawalnya dengan baik. Ini Itu karena nona muda tidak segan-segan menjual semua mas kawinnya untuk mendapatkan uang. Membeli ransum dengan harga tinggi. Baru para prajurit terhindar dari penderitaan kelaparan. Siapa sangka, Nyonya Jenderal yang terkenal seantero Jingcheng ternyata tidak punya satupun perhiasan yang layak dipamerkan. Xiao Cui, diam. Ini bukan tempatmu bicara. UR, aku selalu berpikir bahwa engkau suka kesederhanaan, tidak menyukai riasan dan perhiasan. Jika Xiao Cui tidak mengatakannya, kau akan menyembunyikannya dariku sampai kapan? Bisa meringankan beban suami dan melayani rakyat dengan hati, apa yang dilakukan UER bukanlah hal yang patut dibanggakan. Nyonya Jenderal telah melakukan perbuatan baik ini namun tidak menyombongkannya. Sungguh dia adalah wanita menakjubkan yang tidak mencari ketenaran dan keuntungan. Benar-benar. Nyonya Jenderal sungguh baik hati. Wanita menakjubkan, sungguh baik hati. kata-kata yang bagus. Nyonya begitu lembut dan cantik, dan juga memiliki rasa keadilan yang tinggi. Seseorang bermargali kagum. Saya juga kagum. Membalas perbuatan buruk dengan cara yang sama. Song Zia, bagaimana rasanya perlakuan ini? Kak Mingyang, kamu tidak pergi menemani istrimu yang cantik jelita? Akhirnya kamu tahu cara mencariku. Song Zia, kita ini bukan mahram, kedepannya jangan lagi berdekatan seperti ini. Apa yang kamu sombongkan padaku, temanmu sendiri? Sudah kukatakan, aku sama sekali tidak cocok dengan sekelompok wanita itu. Lagi pula, aku hanya sedikit bicara buruk tentang dia. Kenapa dia begitu perhitungan? Ling Yue berbeda darimu. Dia tidak tahan dengan sikap perhitunganmu ini. Jika kamu bertingkah persis seperti hari ini lagi, maka kamu harus mencari tempat lain. Kamu seorang pria sejati, kenapa kamu jadi suami takut istri? Lagi pula, dia hanya seorang wanita rumahan, terlalu ikut campur. UR berarti murni, sangat jujur dan bersih. Namun sebaliknya, perhatianku tertuju padamu. Jangan lagi berpikir buruk. Zuo Kak Mingyang, kembali kamu. Apa itu sangat jujur dan bersih? Itu semua hanya tipu muslihatnya. Ling Yue, penghinaan hari ini, aku pasti akan membalasnya berkali-kali lipat. Xiao Cui, bantu aku berganti pakaian. Suamiku, UR, hari ini kau sudah menderita karena perlakuan yang tidak adil. Apa yang harus suamimu lakukan? Untuk mengganti semua itu? suamiku. Kalau begitu, berikan saja kepadaku lebih banyak kasih sayang.
Benda-benda berharga yang langka ini, sertifikat tanah dan toko-toko ini semua diberikan oleh Jenderal kepada Nyonya, katanya untuk mengganti kerugian mahar Nyonya sebelumnya. Nyonya tidak hanya mendapatkan hadiah, juga dapat hak kelola rumah tangga. Jenderal sungguh baik sekali kepada Nyonya. Bagus. Itu hanya menguasai beberapa trik saja. Pria ini cuma perlu dilatih. Bagaimana seharusnya melatihnya? Begitulah aku melatihnya. Ah, Zia. Mana barang yang aku minta? Kau mau obat perangsang itu untuk apa? Lihat betapa tegangnya dirimu. Di halaman belakang ada kuda betina. Sudah waktunya untuk dikawinkan. Aku kasih tahu padamu, kediaman jenderal ini bukanlah barak militer seperti dulu. Kau tak boleh berbuat onar. Dulu kita, para saudara seperjuangan, bertarung di medan perang. Bencana apa yang belum pernah kita buat? Kenapa sekarang saat sampai di Jingcheng, kau jadi pengecut begini? Katanya jatuh cinta pada gadis dari keluarga bangsawan dan ingin meninggalkan kita, para saudara seperjuangan. Kau ini sama sekali tidak seperti wanita. Tenang saja, meskipun terjadi masalah yang sangat besar, ada kami, para saudara yang akan menanggungnya. Kalaupun tidak bisa, masih ada jenderal. Ini baru namanya saudara seperjuangan. Nyonya, Nona Song sudah datang. Bila tiada urusan, pasti ada maksud tersembunyi. Kalau begitu, Karena dia sudah berada di sini, biarkan saja. Kau suruh dia masuk. silakan. Kakak, sehari-hari aku memang punya sifat seperti laki-laki dewasa. Dulu aku terbiasa bergaul akrab dengan para jenderal dan bersikap ceroboh. Aku akui kemarin aku salah. Kakak jangan terlalu banyak berpikir. Nona Song, kau terlalu khawatir. Sebagai nyonya utama rumah tangga, aku terlalu sibuk mengurus banyak hal. Masalah kemarin, aku sama sekali tidak memikirkannya. Ini adalah tonik yang kubuat khusus pagi ini, khusus untuk menutrisi tubuh kakak. Nona Song, aku sudah punya dosis obat harian. Jika ini berbenturan dengan khasiat tonik, bukankah itu akan memberikan dampak yang sebaliknya? Kakak, tidak percaya padaku? Kalau begitu, aku akan meminumnya di hadapanmu. Jenderal selalu bilang, kakak itu baik hati, jadi kakak pasti tidak akan menolak niat baik dari adik ini kan? Xiao Cui. Xiao Cui. Xiao Cui. Xiao Cui. Layani dia baik-baik. Ayo, Nona manis. Hahaha. Ling Yue, aku tidak percaya, di kuil bobrok itu kamu berhasil menghindar sekali.
dan bisa beruntung menghindar untuk kedua kalinya. Kita serang dari puncak gunung, langsung menuju inti musuh. Tepat di sini. Jenderal, kenapa Anda ada di sini? Bukankah Anda sedang bersama kakak? Apa? Tidak ada. Mungkin saya salah lihat. Sudah berapa lama Zia baru datang ke Jingcheng? Kenapa cara bicaranya jadi begitu canggung dan bertele-tele? Benar sekali. Betul? Tepat sekali. Begitu bertele-tele. Cih, kamu cari masalah, ya? Jangan samakan saya dengan wanita-wanita manja dan lemah itu. Lalu, apa yang kamu lihat? Baik. Akan saya katakan puas? Tadi pagi di kediaman, saya melewati kamar kakak, dan samar-samar saya melihat sosok seorang pria. Saya kira itu Kak Mingyang. Song Zia, apa kamu lupa pelajaran saat di kuil bobrok waktu itu? Beraninya kamu mencemarkan nama baiknya sekali lagi. Anda benar-benar tidak percaya? Pergi dan lihat sendiri. Kejadian yang lalu itu karena dia sendiri tidak tertangkap basah, tapi keberaniannya sungguh besar. Berani-beraninya membawa pria ke dalam rumah. Menurut saya, Nyonya Jenderal itu mempesona. Mana ada pria yang tidak tertarik? Lagi pula, Jenderal, selalu berperang di luar selama bertahun-tahun. Ini, Aduh, kamu ini sungguh. saya, Dilihat oleh suaminya sendiri dalam situasi memalukan seperti ini, Ling Yue. Kebanggaan macam apa lagi yang kamu miliki untuk hidup di dunia ini? Jenderal, kenapa Anda kembali? Tidak melayani Nyonya di dalam? Apa yang Anda lakukan di luar? Saya? Aduh, Yuer, Jenderal, kenapa Anda kembali? Yuer, apa yang terjadi padamu? Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? mohon maaf, Jenderal. Pagi ini Nona Song datang mengantar obat. Siapa sangka setelah Nyonya meminumnya, wajahnya menjadi memerah dan beliau merasa sangat tidak nyaman. Lalu kenapa tidak ada yang dikirim untuk segera melapor? Jenderal sedang sibuk dengan urusan militer, dan Nyonya berpesan kepada kami agar tidak mengganggu Jenderal. Jadi, beliau lebih memilih mengeluarkan darah untuk tetap sadar. Ini adalah obat perangsang gairah. Ini adalah dupa perangsang. Dosisnya sangat kuat. Jika tidak segera ditangani, ini akan meninggalkan penyakit kronis. Suamiku, aku tidak ingin kau terganggu olehku. Melayani Nyonya, ini bukanlah gangguan.
Bukan. Kenapa Jenderal pergi begitu lama dan belum kembali? Jenderal mengetahui Nyonya selingkuh, pasti akan sangat marah. Kurasa sekarang, dia sedang menutup kediamannya untuk memberi hukuman. Tidak bisa. Aku harus kembali dan melihatnya. Apa yang kau lakukan di sini, Jenderal? Jenderal dan Nyonya sedang beristirahat di dalam, sebaiknya Nona Song kembali saja. Apa? Kau? Apa maksudmu dengan ini? Minggir. Ling Yue, tunggu saja pembalasanku. Ampuni hamba, Nyonya. Ini semua atas perintah Nona Song. Bawa dia pergi. Pukuli dia sampai mati. Jangan. Song Xia sungguh kurang ajar. Beraninya di siang bolong ini, Anda dijebak olehnya. Tapi dia juga meminum obat ini. Mengapa dia tidak terluka sedikit pun? Karena racun itu sama sekali tidak ada di dalam ramuan, tetapi di dalam mangkuk ini. Sungguh niat yang jahat. Sungguh pentingnya kehormatan bagi seorang wanita, dia tega melakukan perbuatan sekeji ini. Kalau begitu, biarlah tonik ini membantu kita. Song Xia, bagaimana rasanya menerima akibat dari perbuatanmu sendiri? Pergi, kalian semua pergi dariku. Ling Yue, hanyalah seorang istri bodoh dan manja. Apa haknya untuk merebut hati jenderal dariku? Jika aku tidak menendangmu keluar dan mengusirmu, aku Song Xia, bersumpah bukan manusia. UER, jangan khawatir. Mengenai masalah kemarin, aku pasti akan menghukum Song Xia seberat-beratnya. Jenderal, Nona Song memiliki sifat yang ceria. Bagaimana mungkin dia melakukan hal sekeji itu? Jangan sampai kamu salah menyalahkan orang yang baik. Kamu ini terlalu polos. Kamu tak tahu hati orang di dunia ini mudah berubah. Setelah pesta melihat bunga, aku akan mencari alasan untuk membuatnya pindah dari kediaman jenderal kita ini. Jenderal, benarkah kamu akan mengusirnya dari kediaman? Aku percaya pada kepribadian Kak Mingyang. Kami berjuang bersama di medan perang. Dia tidak akan melakukan ini padaku. Pasti kakak salah paham. Para wanita di rumah tangga ini, mereka biasanya selalu berebut perhatian. Zuo Kak Mingyang, aku benar-benar tidak tertarik padanya. Kami telah berjuang mempertaruhkan nyawa bersama. Jika aku memang berniat menjalin hubungan dengannya, mengapa harus menunggu sampai hari ini? Bagaimana watakmu? Bukankah kami sudah tahu? Begini, nanti saat pesta melihat bunga, kami akan menjelaskannya untukmu. Benar. Benar. Jenderal selalu paling menghargai persaudaraan. Saudara sehidup sematiku yang akan memohon untukku. Ling Yue, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Prajurit,
Kalian sudah bekerja keras. Mari kita minum bersama ini. Bagus. Bagus. Ayo, Hahaha. Hahaha. ayo, 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 ayo. Wah, pesta melihat bunga ini diselenggarakan dengan baik ya. Aku datang terlambat, maka aku harus minum sendiri sebagai hukuman. Kenapa kau menggunakan gelasku? Aku saja tidak jijik padamu, tapi kau malah merasa jijik pada gegemu ini. Semua saudara kita tinggal dan makan bersama di kamp militer. Kita ini siapa dan siapa? Kakak ipar itu sungguh bijaksana dan berjiwa besar. Seharusnya tidak keberatan, kan? Pertama-tama kau memujiku setinggi langit, lalu melakukan hal yang melampaui batas yang ada. Benar-benar strategi Teh Hanzi yang sudah kau kuasai dengan sempurna. Sejak aku tiba di Jing, aku tidak mengerti aturan keluarga bangsawan yang terkemuka. Aku telah menyebabkan banyak masalah bagi jenderal. Aku akan minum 3 gelas sebagai permintaan maaf. Aku ganti gelas. Bukankah kalian ini bersaudara? Cepatlah. Gelas pertama. Gelas kedua. Kemampuan minum Zia luar biasa. Gelas ketiga. Biasanya dia tidak begini. Hebat sekali cara dia minum. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa dia jadi begini hari ini? Apa yang sedang kamu lakukan lagi? Aku minum terlalu cepat. Luka lama ini mulai terasa sakit lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian lanjutkan minum saja. Jenderal, Zia tidak hanya menyelamatkanmu dari tumpukan mayat saat itu, tetapi juga menjagamu tanpa tidur selama 3 hari 3 malam. Itulah penyebab penyakit lama ini. Lupakan saja. Jenderal sekarang sudah punya istri yang cantik, tapi melupakan persahabatan kita yang telah mempertaruhkan nyawa bersama. Jenderal, apakah hari ini kamu ingin mengusirku dari Jingcheng? Bagaimanapun juga, Zia adalah penyelamat hidupmu. Jika kamu mengabaikannya seperti ini, itu sungguh mengecewakan hati prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Jika jenderal tidak peduli, minumlah anggur ini. Bagaimana mungkin aku bisa minum dengan? Tidak minum berarti tidak menghargai kami, saudaraku. Semua setuju, kan? Setuju, 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 setuju. Minum, 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 minum. Karena suamiku mengabaikan Nona Song gara-gara aku, biar aku yang minum anggur ini menggantikan suamiku. Kakak, apa kamu sanggup? Ini adalah arak amber andalan gedung King Yun. Tidak sama dengan teh yang biasa diminum oleh para wanita bangsawan Jingzong. Rasanya sangat pedas. Wanita yang datang dari masa depan, apakah sangat suka meremehkan orang lain demi meninggikan diri sendiri? Arak ini bisa membuat pria biasa pun tumbang setelah 2 cangkir, apalagi wanita yang lemah lembut sepertimu. Jenderal, cepatlah bujuk kakak. Jangan sampai hanya demi harga diri, dia menyakiti dirinya sendiri. Adik berbicara seperti itu, aku jadi semakin ingin mencobanya. Kakak memang murah hati. Bagaimana kalau kita berdua bertaruh minum arak? Ibu Jenderal, jangan gegabah membuat keputusan hanya karena emosi. Zia bahkan punya toleransi minum yang tinggi di antara para prajurit pria. Bagaimana mungkin toleransi minum Ibu Jenderal bisa dibandingkan dengannya? Jenderal, apa kamu percaya padaku?
Aku akan menuruti semua keinginanmu. Nona Song, karena ini adalah taruhan minum, apakah ada taruhannya? Sepertinya kali ini akan menjadi sungguhan, ya. Jika aku menang, aku ingin tusuk konde yang ada di kepalamu itu. Tusuk konde itu adalah hadiah ulang tahun dari Jenderal kepada Nyonya. Bagaimana bisa dijadikan taruhan? Baik, tetapi jika aku yang menang, arak amber yang diminum pada jamuan makan hari ini, semuanya akan dibayarkan oleh Nona Song, bagaimana? Ayo, sajikan araknya. Di kamp militer kami, ada peraturan, siapa yang lebih dulu menghabiskan gelas anggur yang ada di depannya, dialah yang menang. Bagaimana? Nanti berikan anggur yang paling keras kepada wanita berpakaian mewah itu. Setelah selesai, kau akan mendapatkan hadiah dariku. Baik, Saudara-saudara sekalian, nanti kalian harus menjadi saksi untukku, ya. Oke. Tidak masalah. Istriku, jika kau tidak kuat minum, jangan memaksakan dirimu. Itu hanya sebuah tusuk konde, berikan saja langsung padanya. Tapi ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan suamiku kepadaku. Jenderal, UR sangat menginginkannya. Menginginkan apa? Tentu saja hatimu. Kakak, jika kau benar-benar tidak sanggup, masih belum terlambat untuk mundur sekarang. Lagi pula, di kamp militer, kami sudah terbiasa minum sembarangan. Ini bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh wanita bangsawan sepertimu. Tolong bawa anggurnya ke sini sekarang. Aku akan minum ini untuk menghormati kalian lebih dulu. Bagus sekali, bagus sekali. Semangat, 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 semangat. Hebat sekali. Semangat, 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 semangat. Minum, Semangat, minum. semangat, 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 semangat. Bagus, bagus. Semangat, 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 Minum, semangat, minum, semangat, minum. semangat. Kakak ipar 6 mangkuk. Bagaimana? Kapasitas minum Zia bertambah lagi. Apa kau minum di belakang kami para saudara? Diam-diam pergi minum? Kapasitas minum Zia sudah sejak lama menjadi yang terbaik di kamp kami. Nyonya adalah putri bangsawan Jingzong. Jika dibandingkan dengan Zia, ini seperti melawan musuh dengan telur, ya kan? Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikiran Nyonya. Pembantaian tanpa keraguan sedikit pun, ya. Sungguh, aku tak berani melihatnya. Berkat dirimu, aku sudah lebih dulu melatih kemampuan minum yang tidak akan mabuk. Song Zia, kau terlalu cepat merasa menang. Nyonya, Kakak, apa segini saja sudah tidak kuat? Bagaimana kalau begini? Kau hanya perlu berteriak 3 kali. Aku babi. Maka pertandingan ini dianggap selesai. Bagaimana? Hahaha. keterlaluan. Aduh, lupa aku tidak bisa menjaga ucapan. Aku lupa, kakak tidak sama denganku, tidak bisa diajak bercanda, tidak bisa.
Hebat sekali. Ternyata minum sauzi sekuat ini ya. Ternyata Nyonya Jenderal benar-benar jago minum. Bagus. Baik. Benar-benar jago minum ya. Semangat. 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 Ini mangkuk yang keempat. Semangat. Semangat. Nyonya, semangat. 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 Minum-minum. Nyonya semangat semangat. Semangat Nyonya. Ayo semangat. Minum. Mangkuk yang kelima. Semangat. Bagus. Semangat, semangat, semangat. Nyonya. Semangat, 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 semangat. Semangat. Mangkuk yang keenam. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Minum. Semangat. Semangat. Semangat, semangat. Bagus, bagus. Semangat. Semangat. Bagus, bagus. Mangkuk yang ketujuh. Minumlah. Jenderal, cepat minum. Minum. Nei. Minum. Jenderal. Minum. Minum, Nih, minum. Jenderal, minum. Ini mangkuk yang ketujuh. Minum, 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 minum. Ini mangkuk yang ketujuh. Minum, 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 minum. Wah. Hebat sekali nih, Jenderal. Wah. Hebat. Nih, Jenderal hebat sekali. Daya minum Nai. Jenderal sungguh luar biasa. Sangat kuat. Bagus. Wah. Nih, Jenderal hebat. Nih, Jenderal benar-benar hebat. Nih, Jenderal memang menyembunyikan kemampuannya. Nona Benar Song, kan? aku menang. Toleransi minumnya 7 hebat cangkir sekali. penuh anggur amber, daya minum NI. Jenderal, sungguh mengagumkan. Aku menerima kekalahan sesuai taruhan. Biaya minum hari ini, aku yang tanggung semuanya. Anggur ini setidaknya berharga 10 juta rupiah. Menelan ludah pahit pasti terasa tidak enak, kan? Kali ini, Nei, Jenderal menang tipis. Namun, Zia sudah banyak minum sebelumnya. Pertandingan ini tidak adil. Suamiku, rasa anggur amber ini ternyata berbeda dari yang UR ingat. Mengapa porsi anggur istriku ini jauh lebih banyak? Ini... Jenderal, saya salah. Ampuni saya, Jenderal, saya salah. Orang seret ia keluar. Tolong, Jenderal, ampuni saya. Jenderal, mungkin dia hanya salah menyajikan. Jangan salahkan dia. Istriku, ada apa? Oh, tidak apa-apa. Mungkin Jenderal yang salah lihat. Mohon izin, Jenderal. Meskipun Nyonya memiliki toleransi alkohol yang cukup tinggi, tapi begitu terkena, tubuhnya akan dipenuhi ruam merah. Jadi selama bertahun-tahun, ia selalu menghindari minuman keras sama sekali. Ahaha. Seharusnya kakak langsung katakan saja jika sedang tidak enak badan. Itu baru benar. Aku mewakili nama baik kediaman Jenderal, mana mungkin aku mundur tanpa bertarung. Lagi pula, aku hanya tidak ingin membuat suamiku khawatir. Nyonya sungguh anggun dan berbudi luhur, dan senantiasa mementingkan kepentingan umum. Kami yang lalai, ini semua salah Zia yang memaksakan diri, sehingga menyebabkan Nyonya seperti ini. Kau, Konyol. Apakah masalah yang kau timbulkan masih kurang? UER, aku akan segera membawamu menemui tabib. Tidak perlu, suamiku. Aku hanya perlu menghirup udara dingin sebentar. Ayo pergi. tunggu. Kakak, biar aku temani kau mencari udara segar. Jangan tinggal bersama para pria menjengkelkan ini. Ayo. Jenderal, Bagaimanapun, Nyonya adalah wanita, dan bersama dengan kita para pria dewasa, itu juga kurang pantas. Lebih baik biarkan Zia menemaninya. Aduh. Jika kakak tidak suka padaku, ya sudah mau bagaimana lagi.
Dulu, aku dan Kak Mingyang sering di markas. Minum dan makan. Saat sedang gembira, semua orang akan bersorak menyuruhku duduk di pangkuan. Minum arak cinta berdua juga pernah kami lakukan. Astaga. Kalian para wanita yang terkurung dalam rumah ini, banyak sekali aturannya, mudah cemburu. Tapi kakak harus tahu, kondisi di militer tidak sebaik itu. Aku telah membalut luka Kak Mingyang entah berapa kali. Hampir semua bagian tubuhnya sudah kulihat. Aku harap kakak tidak terlalu memikirkannya ya. Adik, apakah kamu ini burung dara? Setiap hari berkicau terus. Lagi pula, semua hal yang kau ceritakan padaku itu sungguh tidak menarik sama sekali. Mungkinkah adik sedang mengisyaratkan kepadaku, ingin menjadi selir jenderal? Kamu, aku, sepertinya dengan statusmu, sekalipun aku memiliki keinginan itu, kamu tidak akan bisa masuk ke gerbang kediaman jenderal. Adik, pikiran licikmu itu, bahkan jika aku melihatnya lagi, aku sungguh merasa jijik. Kau, jangan sombong di situ. UR. Nyonya, Nyonya. UR. Nyonya. UR. Panggil tabib. Baik. Jenderal, Nyonya Anda baru saja minum minuman keras dan juga terkejut. Sekoti, saya khawatir. Mengapa bisa begini? UR, bangunlah. Jenderal, Anda terlalu khawatir. Bukankah hanya pingsan karena terkejut? Hal itu sering terjadi di kalangan militer. Saya punya cara. Benar sekali, Zia sangat ahli dalam pengobatan. Pasti bisa menyelamatkan istri jenderal. Ah, Jangan sentuh Nyonya. Tadi Anda yang mendorong Nyonya. Siapa yang tahu apa maksud Anda? Saat itu hanya kau yang bicara, mengapa melakukan tindakan sekejam ini? Kak Mingyang, dengarkan penjelasanku. Ada hal lain di balik masalah ini. Jika terjadi apa-apa pada UR, aku pasti akan membuatmu membayar. Apa yang terjadi ini? Apa yang sedang terjadi? Kak Mingyang, kau memukulku. Sejak kau memasuki kediamanku, kau selalu menentang UR. Sekarang, dia minum anggur yang kuat dan juga kedinginan. Dia adalah wanita lemah. Bagaimana dia bisa menahannya? Jenderal, kenapa kau seperti ini? Zia, kau baik-baik saja? Memangnya kenapa denganku? Aku bukan jenderal, si cantik yang rapuh itu hanya bisa menjual kesedihan dan menunjukkan kelemahan. Jenderal, meskipun kau sangat mencintai istrimu, kau tidak seharusnya memperlakukan Zia seberat ini. Jenderal, dulu Zialah yang menahan panah beracun yang mematikan untukmu. Perilakumu saat ini benar-benar menyakitkan hati. Setidaknya kami telah mengikutimu selama bertahun-tahun penuh melalui hidup dan mati bersama. Apakah kami masih tidak bisa dibandingkan dengan orang luar? Betul. Benar, Jenderal. Tentu saja, Jenderal. Kenapa kau memperlakukan Zia seperti itu? Keterlaluan, Jenderal. Diam. Kenapa? Kenapa kamu? Kedua wanita ini cukup membuktikan bahwa Song Zia yang melukai istri saya hingga koma. Apalagi yang mau kalian katakan? Kata-kata saja tidak cukup. Tanpa bukti, bagaimana Anda bisa langsung mempercayai kabar burung? Zia telah mengikuti kami kemana-mana selama bertahun-tahun ini. Anda masih tidak tahu sifatnya? Kak Mingyang, saya tidak seperti wanita-wanita yang dari ibu kota ini, yang tahu cara bermain intrik.
Saya tidak tahu apa yang kakak ipar katakan padamu. Sampai kesanmu tentang saya berubah begini. Tetapi, jika Anda tetap bersikeras mengatakan itu adalah saya, hukum atau denda saya pasrah. Kau, Suamiku. Suamiku. Yuer. Cepat katakan padaku, siapa yang telah mendorongmu? Itu. Suamiku. Aku sendiri yang terpeleset tanpa sengaja. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Yuer, silakan bicaralah tanpa ragu sedikit pun. Aku akan mendukungmu. Kak Mingyang, sampai sekarang kau masih meragukanku? Baiklah, ini semua salahku. Seandainya saja aku tahu akan begini, aku seharusnya tidak membawa kakak keluar. Jenderal, kau sudah dengar sendiri? Wanita bangsawan licik? Bagaimana Zia bisa melawannya? Benar. Siapa tahu kejadian ini direkayasa sendiri oleh seseorang hanya untuk sengaja menjebak Zia. Iya. Menjebak Zia kami. Benar sekali. Orang macam apa itu? Itu benar. Benar, Zia sudah bertahun-tahun kita kenal. Pernahkah kau melihat dia menangis? Kakak ipar, Anda selalu mempersulit Zia hanya karena dia seorang wanita dan bersahabat baik dengan kami. Menurutku, kakak ipar sebaiknya meminta maaf saja pada Zia. Masalah ini akan selesai. Setuju. Minta maaf, minta maaf. Hanya perlu minta maaf. Aduh, minta maaf saja, cepatlah. Minta maaflah. Benar-benar Minta maaf ya. tipe pria yang suka drama. Semua jadi linglung tak tahu arah. Hari ini saya telah menyebabkan adik ipar difitnah. Saya benar-benar harus minta maaf. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Supaya para wanita bangsawan Jingcheng ini tidak berpikir lagi kalau aku merayu pria. Aku, sudah kubilang, para prajurit di markas militer ini tidak pernah menganggapku sebagai wanita. Tapi dia bersikeras tidak percaya. Akan kulihat siapa yang berani menindas Zia. Ling Yue, meskipun jenderal terpedaya olehmu, masih banyak pria yang akan mengikuti. Jenderal Muda Duan, sombong sekali bicaramu. Jenderal Muda Duan, sungguh berani kau bicara seperti itu. Ini? Salam hormat istri Adipati Negara. Ibu, mengapa ibu ada di sini? Acara pesta melihat bunga kapan? Wanita kasar yang tidak pantas seperti ini diizinkan masuk? Bibi. Mengapa istri Adipati Negara datang? Mana ku tahu. Seharusnya, untuk perjamuan seperti ini, istri Adipati Negara tidak perlu datang sendiri. Salam hormat, istri Adipati Negara. Apa maksudnya kasar? Apa maksudnya tidak pantas? Istri Adipati Negara juga seorang wanita. Kata-kata Anda terlalu kurang ajar. Ibu. Zia dia sifatnya ceria, tidak mengerti etika dan aturan. Mohon ibu memaafkannya. Seorang pelacur kam militer, bermesraan dengan para jenderal dan putra bangsawan. Kalau bukan genit, lalu apa lagi? Hubungan saya dengan para prajurit semuanya murni. Apakah hanya karena Anda memiliki kedudukan yang lebih tinggi, Anda bisa menodai kemurnian saya? Kau seorang gadis yang belum menikah, bermesraan dengan begitu banyak pria, bergaul akrab. Mengapa masih bicara tentang kemurnian? Apalagi perdebatan Anda dengan istri jenderal. Kebetulan saya dengar sedikit, Anda mengidam-idamkan suami orang dan mendorong orang ke dalam air, masih berani mengeluh meminta keadilan? Istri Adipati Negara adalah orang yang terhormat, tidak akan berbicara sembarangan. Mungkinkah memang Zia yang mendorong istri jenderal ke air? Ayo, bawa Jenderal Muda Duan pergi. Tidak perlu, saya pergi sendiri.
Mengapa aku harus membantumu? Jika putri sampai tahu bahwa Jenderal Muda Duan bertingkah tidak pantas, pernikahan ini mungkin akan... Song Zia, aliansi antar wanita, jauh lebih dapat diandalkan daripada aliansi pria. Sayang sekali kau tidak akan pernah mengerti. Cih. Hei. Ling Yue, apa kau pikir kau sudah menang? Ini yang akan kukatakan padamu. Permainan ini belum berakhir. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu merasakan apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. Akulah putri takdir sejati di dunia ini. Kesalahan terbesarmu adalah terlalu percaya diri. Berpikir bisa mengendalikan segalanya, tanpa menyadari ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kau prediksi, terutama hati manusia. Aku salah. Dulu aku menganggapmu sebagai orang terdekat. Tapi sama sekali tidak pernah kubayangkan. Kau sekarang menjadi lebih pendendam daripada wanita bangsawan ini. Song Zia, kau bersekongkol dengan mata-mata asing, memalsukan laporan militer negara, dan berupaya menjatuhkan pemerintahan. Semua kejahatan-kejahatan ini, kau mengakuinya atau tidak? Aku benar-benar tidak melakukannya. Kau memfitnahku. Serang kota dalam 3 hari, dengan koordinasi luar dalam. Apakah kau mengerti? Aku mengerti. Asalkan aku bisa mendapatkan Zuo Kak Mingyang, aku rela melakukan apa saja. Apa ini? Song Zia, bagaimana bisa kau melakukan hal sekeji ini? Aku, Zuo Kak Mingyang, benar-benar buta? Masih menganggapmu sebagai seorang saudara? Kau berani mengkhianati negara. Pengawal, tangkap dia. Memangnya kenapa? Jika aku tidak bisa mendapatkannya, tidak akan ada orang lain yang akan mendapatkannya. Song Zia, bukti kau bersekongkol dengan mata-mata asing dan memalsukan laporan militer. Nyonya sudah lama menyelidiki hal ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Haha. Hahaha. Hari kematianku? Hahaha. Zuo Kak Mingyang. Aku beritahu kau. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai saudara. Jelas-jelas akulah pemeran utama wanita sejati di dunia ini. Kalian. Semua hanyalah NPC. Akulah pemeran utama wanita yang sesungguhnya. Mengapa kalian tidak mengelilingiku? Mengapa? Dia sudah gila, bawa dia pergi. Lepaskan aku, Ling Yue. Kenapa kau melakukan hal ini? Kenapa kau melakukan hal ini? Lepaskan aku. Kamu selalu bilang aku wanita rumahan, berpandangan sempit, tapi sekarang, orang yang dikurung di tempat yang gelap gulita dan tanpa harapan ini, ternyata kamu... Nasib benar-benar suka bercanda, bukan? Hehehe. Kamu hanya mengandalkan kasih sayang dari pria itu. Hanya trik berebut kasih sayang di dalam rumah. Cih. Dasar wanita penggoda, jika tidak ada Zuo Kak Mingyang, aku pasti sudah lama menghancurkanmu menjadi abu. Jadi, bagaimana denganmu? Kamu selalu menggembar-gemborkan pemikiran baru, menyatakan dirimu berbeda dari yang lain, namun tetap saja naik jabatan dengan menginjak-injak nyawa dan daging orang lain? Apakah ini masa depan kesetaraan gender versimu?
Bagaimana kamu tahu? Apa jangan-jangan kamu juga penjelajah waktu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Katakan, siapa sebenarnya kamu? Kamu itu siapa? Tentu saja, aku adalah penguasa takdirmu. Tamparan ini, kuberikan karena kau, sesama wanita, malah senang menginjak-injak saudara sendiri. Tamparan ini, kuberikan karena kau tidak tahu malu dan tidak menghargai diri sendiri. Dan tamparan terakhir ini, kuberikan padamu yang kulihat dalam mimpiku, yang memaksa kakakku, Ling Yue, sampai mati dan menyebabkan seluruh keluarga kami dihukum. Kau bukan Ling Yue. Benar. Aku Ling Ye. Sejak lama, aku sudah bermimpi. Dalam mimpiku, kau merebut suami kakakku dan menyebabkan seluruh keluargaku dihukum. Itulah sebabnya aku bertukar tempat pernikahan. Ling Yi, jangan senang dulu. Kau hanyalah peran pendukung wanita yang tersadar. Jika ada kesempatan lagi untuk mengulang, aku pasti akan membunuhmu. Ling Yi. Kau salah. Aku tidak pernah perlu mengandalkan pria untuk membuktikan diriku. Kau hanya bisa seperti ini, marah tanpa daya. Kau bohong. Kau hanyalah wanita jalang yang kebetulan beruntung saja. Keberuntungan? Kau sama sekali tidak tahu sejauh mana usahaku hingga aku bisa mencapai posisi ini. Kau hanya bisa mencari alasan atas kegagalanmu, mencari kambing hitam. Suamiku. Yang Mulia telah mengeluarkan perintah, eksekusi mati akan dilakukan besok siang. Kak Mingyang, apakah kau lupa kita pernah melalui hidup dan mati bersama? Apakah kau lupa sumpah yang pernah kita ucapkan? Kak Mingyang. Aku tidak lupa. Tapi yang lebih tidak bisa kulupakan adalah kau telah mengkhianati negara, mengkhianati kepercayaan di antara kita. Sejak saat itu, kau bukan lagi Song Zia yang ku kenal. Kak Mingyang, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Maafkan saya kali ini saja. Berikan saya satu kesempatan lagi, ya? Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Sejak saat kau mengkhianati negara dan keluargamu, kau seharusnya sudah menduga akan tiba hari ini. Nyonya, penjara ini dingin, cepatlah kembali. Tidak perlu bicara panjang lebar dengannya. Suamiku, pergilah duluan. Kak Mingyang, Kak Mingyang, Kak Mingyang, Kak Mingyang, Kak Mingyang. Ling Yi, apa gunanya jika kau menang? Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kau akan mendapatkan giliranmu cepat atau lambat. Dia juga akan membencimu. Kau pikir saya peduli? Saya, Ling Yi, sama sekali tidak membutuhkan cinta dari siapapun untuk membuktikan diri saya. Saya akan menjalani hidup saya dengan luar biasa. Sedangkan kau tidak akan pernah bisa memahami kebebasan semacam ini. Ling Yi. Ling Yi, kembali ke sini. Ling Yi. Semuanya sudah berakhir. Selama ini,
Kau menderita karena aku. Suamiku, yang kuinginkan bukanlah rasa bersalahmu, yang kuinginkan adalah berdiri di sisimu. Nyonya, ada surat dari istri Adipati Negara, jasad Songzia menghilang. Apa? Benar saja, ini belum berakhir.